pernah dimarahi oleh klien? Atau kamu sulit berdiskusi oleh klienmu? Mungkin kamu merasa bahwa klien tersebut bukan orang yang dapat bernegosiasi atau bekerja sama dengan cara baik-baik. Sebetulnya bukan salah kamu atau klienmu, perbedaan pendapatlah yang menyulitkan untuk bernegosiasi. Jadi gimana caranya Minli biar aku gak adu pendapat terus dengan klienku? Tonton video ini jika kamu mau jasa kamu terus digunakan oleh klienmu, dan kontrak kamu dengan klien tidak dibatalkan karena sudah menemukan jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Nanti kamu akan menemukan poin penting bagaimana agar kamu dapat memahami maksud klienmu dan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik. Kamu juga harus nonton video Minli yang ini supaya tahu etika offline meeting saat bertemu klien. Penasaran bagaimana cara menghadapi klienmu? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan terkait 5 tips menghadapi klien yang sulit. Sebagai orang yang bekerja di bidang jasa, kamu harus mengutamakan klienmu karena pemasukanmu berasal dari klien tersebut. Dalam dunia bisnis, tidak jarang kita akan menjumpai klien yang sulit dalam proses negosiasi. Di beberapa kasus, kamu mungkin pernah menemui klien yang tidak mau mendengarkan pendapatmu dan kamu juga tidak memahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Dengan beberapa tips yang tepat, kamu dapat mengatasi klien yang sulit dan membuat negosiasi menjadi lebih sukses. Yuk simak tips penting ini untuk menghadapi klien yang sulit dan cara untuk mempertahankan hubungan dengan klienmu. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Menghadapi klien yang sulit membutuhkan strategi agar dapat menemukan jalan tengah dalam bernegosiasi. Kamu bisa mengawali dengan memahami betul kebutuhan dan ekspektasi klien. Cara tersebut akan membantu kamu dalam menyusun strategi yang tepat dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Ketika klien menggunakan jasamu, tandanya klien memiliki ekspektasi bahwa kamu dapat menyelesaikan permasalahannya. Kamu perlu mengukur seberapa besar ekspektasi tersebut terhadap kamu. Untuk mengukur kebutuhan dan ekspektasi klien, kamu bisa memahami dari kerangka acuan kerja atau perjanjian kontrak antara kamu dan klienmu. Dari kedua dokumen tersebut tertulis dengan jelas gambaran besar permasalahan klien dan output yang perlu kamu persiapkan. Contohnya, dalam KAK tertulis kamu harus menyiapkan pengadaan terkait seragam satuan petugas keamanan, supir, dan operator laboratorium di PTX, mulai dari pengukuran, pengadaan bahan, penjahit, dan pengepasan sesuai dengan jumlah yang diminta oleh klienmu. User dari PTX berharap dengan menggunakan jasamu, kamu dapat memberikan seragam yang pantas agar satuan petugas keamanan, supir, dan operator laboratorium PTX dapat meningkatkan motivasi dan disiplin dalam bekerja. Setelah mengetahui permasalahan klien, kamu harus membangun interaksi dengan klien dan kenali cara kerja klien. Pernah mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang? Itulah yang terjadi jika kamu tidak membangun interaksi dengan klienmu. Membangun komunikasi yang baik dengan klien akan membuat relasi antara kamu dan klien. Menghadapi klien yang sulit tidak bisa kamu hadapi dengan keras kepala. Kamu harus berkomunikasi dengan cara yang baik dan menunjukkan bahwa kamu mengerti keresahan mereka. Setelah menjalin komunikasi, kamu akan mengetahui bagaimana cara mereka bekerja, apakah tipe yang otoriter, lebih tertutup, atau memiliki regulasi yang rumit. Kamu perlu mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan masing-masing tipe orang agar mengetahui bagaimana cara terbaik untuk pendekatan dengan klienmu. Dengan begitu, kamu akan mengetahui strategi apa yang perlu kamu gunakan untuk mempermudah menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan baik dengan klienmu. Untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan mendapatkan arahan yang jelas, kamu perlu mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan. Berikan kesan baik dengan selalu datang tepat waktu saat membuat janji. Datang tepat waktu menandakan bahwa kamu orang yang memiliki time management yang baik dan kamu orang yang terstruktur. Jangan membuat klienmu menunggu, hal ini dapat terkesan tidak profesional dan mood klienmu bisa jadi berubah karena harus menunggu kamu. Sedangkan, kesan yang baik dapat mempermudah dalam menjalin hubungan dengan klienmu, sebab klien akan merasa bahwa kamu adalah orang yang terpercaya dan bisa diandalkan. Sebelum berdiskusi dengan klien, kamu bisa mengumpulkan data dan fakta yang dapat mendasari argumen yang akan diutarakan saat rapat nanti. Mengumpulkan data dan fakta dapat memperkuat argumenmu,
sehingga kamu tidak akan dianggap asal berbicara saja. Kamu juga dapat menunjukkan bahwa kamu benar-benar memahami masalah tersebut dan omongan kamu berdasarkan dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat. Tentu fakta dan data yang kamu berikan harus relate dengan permasalahan yang dibahas ya. Kamu bisa mencari dari buku, jurnal, penelitian, survei, teori, data statistik dan sumber terpercaya lainnya. Oh iya, kamu juga harus share video ini kepada rekan tim kamu biar kalian sama-sama dapat menghadapi klienmu dan menaklukkan klien yang sulit. Saat berdiskusi, gunakanlah kalimat diplomasi dalam menghadapi konflik dan tidak defensif. Kalimat diplomasi adalah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau permasalahan dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jika terjadi konflik, kamu harus mencari win-win solution, bukan malah menyalahkan ataupun mempertahankan egomu. Saat menyampaikan pendapat, gunakan kalimat yang tidak menuding atau menyalahkan orang lain. Contohnya, saya pikir kita dapat mempertimbangkan alternatif lain, daripada Anda salah. Lalu saat mengungkapkan perasaanmu, gunakan kalimat yang tidak menyudutkan klienmu. Kamu bisa berkata, saya merasa salah paham tentang topik ini, daripada Anda tidak pernah mengerti apa yang saya maksud. Jika kamu menerima kritik, gunakan kalimat yang tidak defensif dan mencari cara untuk memperbaiki diri. Contohnya, saya akan berusaha untuk memperbaiki masalah ini, daripada Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tampilkan kesan bahwa kamu memahami keresahan klien, dan cari jalan tengah yang tidak merugikan kamu ataupun klienmu. Pada bagian ini, kemampuan bernegosiasimu akan diuji seberapa pandai kamu dapat membuat klienmu dapat mendengar solusi, masukan, dan pendapat darimu. Itulah tips dari Minli, semoga besok kamu tidak kesulitan lagi dalam menghadapi klienmu ya. Apabila Sobat 5 sudah berhasil menghadapi klienmu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton video Minli yang lainnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minli lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.